kemarin soal PKS bilang Bapak cawe-cawe untuk Pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun. Pada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Apakah sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk jadwal pilkada setempat? Tanyakan ke KPU. Tanyakan ke KPU. Ketawa menteri-menterinya Pak Jokowi itu sangat lucu-lucu sekali pemirsa terkait dengan ketika Pak Jokowi itu menanggapi tentang pilkada yang ditanyakan oleh wartawan. Ada Luhut di sana yang selalu ketawa dan juga ada Bahlil. Nah kemudian terkait dengan penjagalan Anies itu bagi saya memang bukan penjagalan, cuma hanya Aniesnya saja yang tidak diminati oleh partai. Nah memang masuk akal sekali ya apa yang disampaikan oleh Ade Prajitno sebagai pengamat politik bahwa masyarakat Jakarta itu tidak boleh menghujat PKS. Masyarakat Jakarta itu tidak boleh menyerang PKS katakanlah. Karena kenapa? Karena kata Ade Prajitno itu memang ini adalah bentuk kewajaran dari PKS ketika meninggalkan Anies Baswedan. Karena kenapa yang tidak wajar itu kata Ade Prajitno ketika PKS itu tidak mengusung atau meninggalkan kader-kadernya sendiri. Kalau Anies ditinggalkan ya wajar. Karena kenapa? Karena Anies itu bukan kader dari PKS. Ya, ini logika ini jangan dibalik-balik. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita bicara kontribusi Anies Baswedan kepada PKS, kontribusi apa dulu? Kan begitu. Soalnya sebelum Anies bergabung atau dekat dengan PKS, memang PKS ini sudah besar pemirsa, sudah besar. Dan juga di sini ada adu mekanik ya, adu logika antar Bang Ara dan juga ada Akbar Faisal. Ini sangat seru sekali untuk kita simak pemirsa. Terkait dengan lengsernya atau mundurnya Airlangga Hartarto dan semua isu yang dikaitkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mau tidak mau harus memiliki kekuatan politik, terutama ketika lengser nantinya. Emang dia nggak punya kekuatan politik sekarang? Nah ini, saya teruskan dulu. Logika yang dibangun di publik itu ada bahwa ada banyak problem yang dimana kemudian kalau beliau tidak memiliki kekuatan politiknya nantinya itu bisa menjadi rumit situasinya bagi beliau. Maka Golkar harus diambil. Belum itu pikiran siapa? Oh banyak, makanya coba lu bisa baca di berbagai media bro. Itu tuduhan. Ya tuduhan. Nah tuduhan. Kalau mau begitu kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Dan dia bisa jalanin 9 tahun 9 bulan tanpa menjadi ketua umum partai, baik-baik aja sama partai. Di DPR aman-aman aja. Ya. Jadi saya juga mau mengatakan logika dan fakta. Kalau saya pakai fakta loh. Apa 10 tahun di DPR ada apalah mengganggu Jokowi? Nggak ada kan? Beda dengan kita dulu kan. Ya. Ada pansus senturi segala macam. Padahal waktu itu Pak SBY adalah pemerintah. Lagi kuat-kuatnya lagi. Demokrat menang. Ketua DPR adalah Pak Marzuki Ali. Lo ketua DPR sekarang PDI Perjuangan kok bagaimana? Aman-aman aja. Iya, kau mau bantah omongan saya enggak kan? Bukan. Itu logikanya ke situ. Ya sudah. Jadi bahwa dia dan tanpa dia menjadi ketua partai dia membutuhkan kekuatan itu. Narasi yang berkembang itu luar biasa. Salah satunya adalah pidato Bu Mega dan pernyataan dari Mas Hasto bahwa ada upaya untuk mengambil alih PDIP dan kemudian gagal, maka kemudian larilah ke Golkar. Ini kan menjadi apa ya? Kita merasa ini apa sih sebenarnya informasi seperti ini? Saya rasa saya dengar kok ya. Kalau ada Pak Jokowi tidak ada pikiran untuk mengambil alih partai manapun. Pasti itu. Tapi logikanya mesti dibalik. Jangan-jangan partai yang membutuhkan Jokowi. Karena kepercayaan publik kepada partai rendah. Kepercayaan publik kepada Jokowi tinggi sekali. Kepercayaan politik ke DPR
masyarakat kepada DPR rendah, tapi ke Jokowi tinggi sekali. Bro, Jadi jangan dibalik-balik, Pak. Siapa butuh siapa nih? ya kalau itu sih clear. Nah jadi kalau udah clear apa lagi? Enggak, saya kan harus memediasi pikiran publik, bro. Maksud saya jadi publik kan juga harus diedukasi. Ya, oke, ini bagian ini jawabanmu ini tidak dipotong, Ra. Iya. Termasuk yang tadi kan, Iya. bagaimana Pak Jokowi sayang dan percaya sama kau kan? Iya. Cuma masalahnya partai kau tidak mengusulkan kan, begitu aja. Iya. Sudah, jangan dipotong ya. Gitu. Repot ini. Oke, saya kembali pada yang tadi soal PDIP. Ini partai aku yang lama ya. Ya, Di mana bapakku deklaratornya. boleh nggak kita mendapatkan cerita tentang itu? Kenapa kemudian tiba-tiba antara Pak Jokowi masih PDIP nggak sih? Saya nggak tahu. Jangan tanya sama aku bukan PDI Perjuangan lagi. Oke, kalau kamu kan sudah resmi mundur ya. Saya pamit. Ya. Bukan mundur, saya pamit ke kantor. Ya. Kasih kartu anggota. Kenapa sih antara Pak Jokowi dengan partainya ini partainya ya? Karena kita belum dengar ya apakah dia mundur atau tidak. Ini seperti begini, seperti ada problem yang tampaknya agak makin dalam gitu. Menurutmu seperti apa sih? Ya, saya rasa yang tahu adalah Pak Jokowi sendiri dan PDI Perjuangan, dan saya nggak mau ikut campur urusan itu. Ya, saya menyelesaikan urusan saya dengan PDI Perjuangan sendiri. Tentu saya tidak bisa mengatasnamakan Pak Jokowi dalam hubungannya dengan PDI Perjuangan. Kan begitu, Bar? Ya. Saya menghormati itu. Tapi Ibu Mega juga pernah bicara juga kan, oke-oke aja, tidak ada apa-apa dengan ya kan, masalah dengan Pak Jokowi kan begitu. Pak Jokowi pasti tidak ada masalah, Bar. Yang saya tahu itu karena saya dengar dari media kan begitu. Betul, kamu dengar juga kan? Dengar kita, makanya saya tanyakan karena banyak poin itu bahwa katanya ada upaya Mas Hasto, bahkan kalau saya nggak salah bicara soal itu. Ya tanya sama Mas Hasto lah. Kan kalau kita politisi, kita ngomong apa kita tanggung jawab sendiri. Masa Mas Hasto yang ngomong kotanya sama saya? Ya siapa tahu kan dia udah Pak ada informasi. Aduh, masa kita menganalisa omongan Hasto yang bener aja. Dia jelaskan sendiri lah. Gitu ya. Iya dong, undang aja Mas Hasto ke sini. Ini perlu kita undang nih Mas. Iya dong. Iya. Siapa yang ngomong sesuatu yang kau perlu dengar, kau undang, kau dengar apa maksudnya, tujuannya kan begitu. Ya kan? Kalau kemudian nantinya ternyata betul-betul bukan berarti kita kembali ke soal Golkar lagi nih. Tapi kalau kemudian ternyata nantinya betul-betul Golkar menjadi basis politiknya Pak Jokowi dan lingkarannya, kan kita bicara lingkaran ketika tidak lagi menjadi presiden ya. Kalau sekarang masih presiden, dia masih memiliki kewenangan macam-macam. Itu Kewenangan dan kepercayaan dua hal yang berbeda, Akbar. iya, setuju. Banyak orang punya kewenangan yang tinggi sekali, tapi tidak dipercaya. Ya, banyak orang yang punya kekuasaan yang besar sekali, tapi tidak dipercaya. Dan saya percaya, walaupun Jokowi tidak menjadi presiden, seperti dulu kita waktu Senturi, kenapa kita datang ke Gus Dur? Kau ikut kan? Datang ke Buya Safi Ma'arif. Dia tanya sama kita kan, Ara, Akbar, ngapain kau datang ke sini? Saya kan bukan presiden lagi. Saya bukan ketua umum NU lagi. Masih ingat nggak omongan itu? Buya Safir bilang, Ara, saya bukan ketua Muhammadiyah lagi. Saya bilang, Gus Dur memang bukan presiden dan bukan ketua umum NU lagi. Tapi kami percaya. Ya, tim 9 Senturi percaya. Kalau Gus Dur itu sangat dipercaya publik, dan Buya Safi Ma'arif juga, walaupun tidak punya jabatan. Karena kepercayaan dan jabatan itu beda, Bar. Banyak orang punya jabatan, tapi tidak dipercaya rakyat. Ada juga orang yang dikaruniakan Tuhan karena dia kelakuannya baik. Ya, tidak punya jabatan, tapi tetap dicintai rakyat. Artinya Itu kita mesti belajar politik itu, Iya. jangan hanya struktural, tapi trust dan manfaat. kau ingin mengatakan bahwa seluruh manusia politik dari berbagai partai itu tidak akan berubah sikap kepada Pak Jokowi, even itu nantinya beliau tidak lagi presiden. Pasti ada yang berubah. Pasti ada. Ya, biasanya yang berubah elit, masyarakat enggak. Masyarakat itu kadang jujur, ya. Elit kadang ada yang berubah. Pasti ada. Pasti ada kepentingan elit. Iya kan? Tapi masyarakat itu dia akan, saya yakin yang sudah merasakan anggaran desa, yang sudah merasakan bagaimana bantuan pendidikan dan kesehatan, tidak akan berubah. Orang di desa-desa itu yang sudah merasakan pada saat COVID dipetuk pintunya malam-malam sama Jokowi, bagaimana dia mau berubah?
Nggak bisa, Bar. Ini soal orang yang memang sudah punya penilaian. Begitu. Jadi menurut saya hati-hati loh kalau kita bicara dengan hanya menganalisa jabatan dan kepentingan. Kalau punya jabatan, punya kewenangan. Kalau saya, orang yang punya kekuasaan dan kewenangan, kalah sama orang yang dicintai rakyat. Jauh lebih powerful orang yang dicintai rakyat daripada orang yang punya Tapi kan kekuasaan. politik itu otoritas, Ra. Yes. Yang saya maksud adalah, oke, masyarakat kita bisa lihat bagaimana tingkat apa sih namanya Pak Jokowi itu? Approval rating. Iya, approval Kepuasan rating itu luar publik. biasa itu. Itu sampai 80% bahkan gitu ya. 83% Oke. paling tinggi di dunia. Itu rakyat. Tetapi kan ini kan soal otoritas. Nah, kalau elit yang tidak mendengar suara rakyat, ya apa jadinya? Makin ditinggalkan partainya. Rakyat dong harus dengar. Rakyat itu harus didengar yang menjadi keputusan elit. Itu bukan top down dari bottom up, dari bawah ke atas seperti kita waktu di DPR. Ya, kita bagaimana apa yang ada di luar, harapan rakyat, aspirasi rakyat, itu yang kita putuskan di DPR. Ya, kalau kita memutuskan bertentangan dengan aspirasi rakyat, ya kita tidak dipercaya rakyat. Apakah kita punya kewenangan sebagai anggota DPR? Punya. Bisa buat undang-undang? Punya. Tapi tidak dipercaya rakyat kalau kita tidak mengambil keputusan yang sesuai harapan rakyat. Ini kan saya katakan, bagi saya diajarin bapak saya, Pak Sabam Sirait. Jabatan itu penting, tapi jauh lebih penting kepercayaan dan manfaat. Kalau kita boleh pilih, saya akan pilih dengan sadar jabatan atau kepercayaan dan manfaat. Saya pilih kepercayaan dan manfaat. Ya, oke. Tentu saja harus seperti itulah situasinya. Ya. Tapi yang saya cerita ini adalah soal authority. Rakyat atau pemilih partai-partai itu adalah satu hal. Tapi kan kewenangan tetap ada di tangan otoritas partai itu. Ya. Nah, yang saya maksud ini, pertanyaan saya adalah, lo yakin, Bro, bahwa para elit-elit ini masih akan bersama dengan Pak Jokowi even nantinya ketika beliau tidak lagi menjadi presiden, yang kemudian menjadi alasan, kata orang, yang kemudian Sebut menjadi elit, alasan. elit siapa? Wah. Sebut satu nama aja. Nggak bisa dong, ini kan Sebut satu nama dong. Kan mesti tajam. Kan pimpinan-pimpinan parpol lah. sebut satu aja siapa? Katakanlah pimpinan parpol, Partai Nasdem lah, PKB lah, PAN lah, Gerindra lah, semuanya. Iya, gini ya. Ada orang yang kalau Jokowi dan Prabowo bersatu kompak, bahagia hidupnya. Senang, itulah doanya tiap hari. Dan diupayakan, diusahakan. Oke. Ada orang yang nggak senang Jokowi dan Prabowo kompak. Ya kan? oke, ya. Karena kalau dia Jokowi Prabowo kompak, ya kan nggak ada Kang Tau, ya kan? Hidupnya susah. Dia nggak senang kalau ini kompak begitu loh. Suram kehidupan. Suram hidup, senangnya dari konflik. Oke, Nah, orang-orang kayak begini nggak boleh ada di sekitar Jokowi dan Prabowo. nggak boleh ada. Nggak boleh ada, kita lawan. Siapa pernah Siapapun, partai Ya, apapun. sebut satu nama, Bang. Nggak ada, siapa sekarang belum kelihatan. Oh, enggak. Begitu kita kelihatan kita. Itu. Loh iya, ada orang Iya. yang senang Jokowi dan Prabowo bersatu. Tapi bisa diidentifikasi ya. Dirasa-rasakan. Dirasa-rasakan bisa, ya kan? Sebenarnya itu yang kita pengen dengar gitu. Kan nggak boleh menuduh tanpa Nggak boleh bukti. menuduh. Tapi terasa politik itu kan kalau saya diajarin melihat yang tidak terlihat, Kemarin ada di mana? mendengar yang tidak terdengar. Ya, Gitu. kemarin ada di mana? Tiba-tiba ada di mana? Nah, inilah kau suka nyindir-nyindir partai kau yang lama kan? Itu masalah kau. Inilah kau ini. Aduh. Itulah, itu persoalan Saya kau. tidak ngomong gimana. Lu yang Tapi kan itu pikiran gua begitu kan? Karena contohnya Lu yang mengarahkan gua, Nah, bukan menyimpulkan begitu. Oke, Loh, nah, saya mau tanya kalau kau pakai asumsi itu, kemarin di mana, sekarang gimana? Bagaimana 2019? Gerindra itu dan Prabowo lawannya Jokowi. Tapi 2019 betul-betul begitu negara memanggil mereka bersatu. Bisa kok. Itu Bang Dasko, wakil ketua DPR, apa keputusan DPR dari fraksi Gerindra yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi? Sebut satu aja, ada nggak? Ada. Terus kamu mau bilang itu Gerindra pragmatis? Enggak. Dia juga harus berhadapan dengan pendukungnya Prabowo yang nggak setuju gabung kok. Menurut saya itulah negarawan. Kalau Prabowo, saya dianggap pengkhianat oleh sebagian pendukung saya karena saya mau bergabung sama Jokowi yang melawan kami keras 2 kali pilpres.
Kadang-kadang kita menjadi negarawan, War. Yang kita lawan teman sendiri, Iya. yang berpikir sempit. Iya kan? Karena ya nggak move on juga gitu loh. Loh ini saya mengatakan, emang gampang bagaimana Prabowo ya jadi menterinya. Ya. Dan ya ini doa rakyat, doa kader Gerindra, doa semuanya, ya akhirnya jadi presiden. Itu yang menarik tadi itu loh bro. Saya terganggu pikiranku dengan lu bilang tadi. Ini sudah mulai tampak-tampak juga ini kan gitu ya. Oh pasti ada lah Bar. Orang itu makanya dari dulu kan ada orang yang sedang bersatu, ada orang yang nggak senang bersatu. Di mana-mana pasti ada begitu. Ada orang negatif thinking, ada yang positif thinking. Iya kan? Ya kalau kita kan pasti bagian yang ingin bersatu. Ya enggak? Pasti kan ingin bersatu. Yang tadi itu belum tuntas. Nanti saya dimarahin penonton saya loh, penonton kita nih Ra. Yang tadi itu belum tuntas itu soal PDIP dengan Pak Jokowi itu. Loh. Kenapa kita bertanya begini kan itu kan bekas partaimu bro. Oh ya, gua nggak etis ngomentarin itu dong. Karena gua bukan di PD Perjuangan lagi. Silakan kau tanya tadi pendapatnya Mas Hasto bagaimana? Dari cerita antar kan saya lihat itu di media sosial itu. Sekarang udah berapa? Dia punya Oh iya, memang waktu saya pamit dari PD Perjuangan ada kurang mungkin sekitar 3.000. Ya, tapi tambah sekitar 70.000. Ada yang maki-maki saya pengkhianat lah begini-begini. Tapi lebih banyak yang senang dengan langkah politik saya. Benar. Jadi kau dalam menjalankan langkah politik pasti ada risiko. bahkan maksud saya gini. Seperti Prabowo bergabung dengan Jokowi. Yang sekarang ini kan tampaknya agak sering you diskusi lagi sama presiden ya. Nah maksud saya Dari itu dulu. dari sisi itu yang kita sedang bahas Kau ini. juga mau diskusi? Inilah. Enggak. Ra, jawab pertanyaanku dulu. Enggak, soalnya kalau kau bilang sekarang agak sering, itu aku terganggu. Kenapa? Karena aku konsisten diskusi. Konsisten. Iya. Oke, kita ikuti yang konsisten itu. Supaya kau ngerti gitu. Apa saja sih? Apa saja yang didiskusikan menyangkut dengan isu tadi dengan Isu apa? PDIP? Dia nggak ngomong soal itu. Enggak lah. Aku kan waktu pamit ke PD Perjuangan, sebelumnya kan aku ngobrol sama presiden, nggak ada ngomong apa-apa. Coba lihat di IG saya pakai baju yang sama kok. Mana bisa Pak Jokowi mempengaruhi pilihan politik saya? Itu mandiri dong kita. Kita kan dulu benar-benar dididik saya sama orang tua mesti pilihan politik itu mandiri dengan risiko sendiri. Oke. Saya risiko loh Bar, pamit dari partai yang didirikan oleh bapak saya, deklarator PD tahun 73. Habis itu pilihan saya. Pada saat PDI Perjuangan memilih sudah begitu ya, saya merasakan Pak Jokowi menurut saya mendukung Prabowo dan Gibran. Ya, PD Perjuangan jelas Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Ya saya harus milih. Dan saya memilih, makanya saya mengikut langkahnya Pak Jokowi. Itu pilihan. Oke. Saya jadi politisi mesti jantan. Oke. Clear soal itu. Sekarang saatnya kita berbicara tentang dirimu, bro. Jadi udah clear ya, Golkar clear, soal tadi pandangan tadi, kau tanya dong Mas Hasto yang memang statementnya, jangan kamu tanya soal sama saya kan, kita tetap hubungan baik kok. Ya siapa tahu ada informasi lain, bro. Oke. Sekarang you di Gerindra sekarang kan? Saya bukan sekarang, dari 10 Februari. Iya sekarang kan dari PDIP. Kalau ke situ sekarang kan. itu berarti bulan Agustus ini. Enggak lah. Kan pokoknya kemarin kan dari PDIP. Iya, saya dari 10 Februari 2024. Jadi bukan yang saya mau tanyakan itu bukan Jadi itu. beda sekarang sama 10 Februari. Ya, mesti ke tanggalnya. Ya, oke. Saya selalu lemah dalam hal tanggal. Iya. Nah, saya bukan itu fokus saya sebenarnya. Saya mau katakan gini. Ini Karena kan gini Bar, beda kalau saya Gerindranya sekarang dengan Februari ya. Beda bagi saya. Mungkin bagi kau nggak penting, bagi saya penting. apa itu? Tadi kan kau tanya, kau sekarang di Gerindra. Aku bilang aku dari Februari 2024 sudah Iya. menjadi kader Gerindra, anak buahnya Prabowo. Beberapa hari sebelum pemilu ya waktu itu ya. Oke. Tapi itu bukan itu fokus saya. Oke. Yang saya mau tanyakan adalah ini kan tinggal 2 bulan 3 bulan ya. Iya. Pemerintahan akan habis dan pemerintahan baru akan muncul. Share dong informasi apa yang bisa kita dengarkan dari penonton kita ini menyangkut dengan pemerintahan yang baru, terutama dalam hal kabinet. Kalau kabinet aku nggak pernah diajak diskusi. Tapi kalau soal bagaimana soal makanan yang bergizi yang berkualitas ya saya sudah lakukan di beberapa tempat. Kebetulan kami ada relawan sahabat Bang Ara, kami membuat di Magelang. Oke, mungkin secara cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini atau pembahasan kali ini ya, seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar, dan seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.